mengambil jurusan apa sih? Waktu itu kan kebetulan graphic design itu lagi booming-boomingnya Pak. Nah, banyak orang itu yang pesimis, yang melihat masa bisa sih orang itu istilahnya bekerja profesional dari kerjaan desain. Saya klien nomor berapa? Masih waktu ingat? Itu kalau nomor 1 saya kasih payung. Saya melihat Pak Rudi ini selain kita kerjasama secara profesional juga saya banyak sekali belajar sih Pak dari Pak Rudi. Tapi saya sempat waktu itu mikirnya begini loh, nih gimana mau besarin akunnya Madam Chang mau sama-sama kecilnya. Ya, yang sudah umurnya 8 tahun di perusahaan banyak sekali yang benar-benar ketika di awal gabung saya menjanjikan masa depan ke mereka. Yang tersulit, pertama kali yang tersulit kerjasama dengan Madam Chang ini apa? Yang tersulit adalah sebenarnya kurang lebih ketika Maret itu Pak, ketika kami sempat di awal Maret itu sebelum corona ini benar-benar oke, kita harus PSBB Jakarta itu Pak, waktu itu kami event terakhir itu di tanggal 8 Maret Pak, dan saya masih ingat betul bahwa tanggal 8 Maret itu adalah hari terakhir pemerintah mengizinkan kita untuk mengadakan kerumunan Pak, makanya event yang offline nih Pak. Dan benar-benar ketika itu banyak sekali saya berpikir bagaimana saya harus melanjutkan ini dan apa yang harus saya lakukan. Tetapi satu yang saya pikirkan sejak Maret itu saya nggak ada sedikit pun pikiran bahwa saya mau quit nih Pak. Wow. Ini yang memotivasi saya untuk terus maju. Jadi apapun caranya saya harus mengikuti, tentunya dari pemerintah kita mengikuti protokol-protokol pemerintah, kemudian juga segala himbauan-himbauan itu kita ikutin, tapi kita tetap harus maju. Dan prinsip ini yang sebenarnya sampai sekarang juga masih saya pegang terus Pak. Karena tentunya ya kita sama-sama tahu membangun bisnis itu nggak mudah. Masa sih ketika ada hantaman seperti ini kok kita dengan mudahnya menyerah? Saya sih berpikirnya seperti itu Pak Rudi. Tapi ketika saya sampaikan bisnis apapun yang terjadi kita berbicara tentang speed. Dan ketika tim di belakang Full Stop ini tidak bisa bekerja di satu kantor. So how you manage it? How you survive? Semuanya ini akhirnya. Ini Pak yang jadi memang salah satu kebijakan yang saya ambil adalah waktu itu kita harus work from home. Tapi work from home-nya itu bukan yang kita kita tutup kantor, kita work from home total, enggak. Tapi kita lebih bermain bagaimana kita itu mengatur shift-nya Pak waktu itu. Jadi benar-benar karena fokus kami tetap adalah bagaimanapun caranya output ini harus tetap ada dan kita juga harus menolong dan terus kok maju untuk brand-brand yang kita tanganin, kita mengatur lebih ke arah cara kerjanya. Tetapi output yang diharapkan ini tetap sama Pak. Jadi targetnya tetap sama tapi dengan cara yang berbeda. Dan memang harus diakui itu bukan hal yang mudah. Di awal-awal kita juga juggling, juga wah ini gimana ya yang biasanya mungkin satu tim ini komunikasinya enak, langsung tatap muka ngobrol, sekarang harus salah satu di rumah, salah satu di kantor, dan juga kan kendala seperti koneksi dan juga komunikasi, mungkin data-data ini kan nggak mudah Pak, tapi memang dari awal saya sampaikan juga ke tim bahwa ini adalah challenge kita, bahwa ketika kita bisa melewatin ini, kita akan menjadi sebuah brand yang lebih baik lagi. Dan memang nggak mudah Pak. Sebagai leader memang kita juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang untuk jangka panjang dari apa yang kita bangun ini. Tapi ketika kita berbicara pandemi itu ya seperti destroyer gitu, pemusnah gitu loh ya. Kalau berarti sesuatu yang sudah ada dihantam menjadi tak karu-karuan, itu kalau kita berbicara antara Full Stop dengan Madam Chang, mana yang lebih sulit ketika kita memulai 7 tahun yang lalu atau saat pandemi ini? Kalau untuk Full Stop sebenarnya mungkin lebih sulit 7 tahun lalu Pak, karena waktu itu kita tidak punya armada seperti sekarang. Tetapi kalau untuk saya pribadi lebih susah ketika pandemi ini terjadi. Karena ketika pandemi ini terjadi ada banyak hal yang saya pikirkan, yaitu yang pertama nggak cuman bagaimana saya membesarkan Full Stop, tapi juga bagaimana ini klien-klien saya ini harus diapakan. Dan itu yang concern yang sangat penting waktu itu. Saya waduh gimana ini harus
kita harus cepat-cepat cari cara supaya juga dari secara internal kita juga bagus dan secara brand ini nggak terdampak, ataupun kalau misalnya terdampak itu seminim mungkin. Jadi challenge-nya double Pak waktu pandemi ini benar-benar. Tapi ketika Maret terjadi banyak yang merotol nggak ya? Klien-klien I mean-nya. Nah, yang tadinya sudah bekerja sama terus oke, sementara kita berhentikan dulu karena keadaan seperti ini, atau malah tambah banyak kliennya? Ketika awal terjadi, karena kebetulan memang dari Full Stop klien kami ini lebih banyak ke maintenance Pak, jadi yang memang kerjasamanya adalah long run. Syukurlah waktu itu nggak banyak yang merotol, tapi memang ada beberapa itu yang karena kondisi benar-benar pandemi ini sangat berdampak di ekonomi, secara bisnis sendiri mereka mungkin masih kurang kuat sehingga memang harus kita sudahi. Jadi bukan karena branding ini nggak penting dan sehingga dihentikan, bukan, tapi lebih ke arah memang keputusan perusahaan secara ekonomi Pak, secara finansial. Tapi sekarang sudah mulai banyak lagi dong. Betul Pak, jadi memang yang lucu adalah kalau di dunia kreatif sendiri ini waktu awal pandemi ini wah heboh sekali Pak. Kemudian ketika bulan April, bulan Mei, ketika kita kan juga ada Ramadan waktu itu mulailah banyak bisnis-bisnis baru yang tumbuh dan mereka mulai mencari partner agency yang pas untuk jenis-jenis bisnis mereka. Tambah klien, tambah armada, tambah pasukan. Betul, artinya Pak. Gitu ya. Dan secara armada sendiri, kalau kami sebagai agensi, ketika pandemi ini terjadi seleksi alam Pak. Jadi sebenarnya ini adalah kami lebih gencar dalam mencari armada-armada ataupun tim-tim yang memang ingin maju bersama. Ini saatnya kami benar-benar mencari orang-orang dan talent-talent di luar sana yang memang ingin bekerja dengan serius dan membesarkan sebuah brand. Kalau bicara tentang pasukan ya V ya, selama 7 bulan ini ada nggak yang keluar masuk, itu artinya yang tadinya oke terus mendadak keluar, yang tadinya nggak oke menjadi lebih kuat sekarang dan ada dibantu oleh orang-orang baru. Full Stop sendiri gimana ya? Dunia branding ini ya, di dunia kreatif, saya melihat sebenarnya pandemi ini menjadi challenge untuk individu secara pribadi Pak. Karena kan memang pekerjaan kreatif ini berurusan dengan bagaimana kreativitas ya Pak. Dan kita benar-benar kita punya ide apa, kita mengolahnya, kita kreativitas. Dan ini ketika terjadi pandemi ini kan otomatis kita harus switch habit nih Pak. Dan switch habit ini yang kita yang kuat, kita bertahan, yang nggak kuat secara mental maka pelan-pelan akan terkikis. Kalau secara tim sendiri, kalau ditanya ada nggak yang tiba-tiba menyerah di tengah jalan, pasti tentunya ada Pak. Tapi juga positifnya adalah ketika pandemi ini terjadi, banyak talent di luar sana yang ingin maju dan mereka lebih bisa mengapresiasi pekerjaan mereka Pak. Ya, kadang-kadang kita bisa mengerti bagaimana harus beradaptasi untuk bisa bertahan hidup, karena kita sebagai seorang pemimpin harus bertahan. Tetapi kadang-kadang tim di belakang kita atau pasukan kita atau armada di belakang kita yang begitu banyak ini belum tentu memahami dengan berbagai kompleksitasnya ya, baik keluarga dekat, suami atau istri atau anaknya, mungkin orang tuanya atau teman-temannya lainnya yang akhirnya ya di tengah fear, ketakutan ini mereka akhirnya memutuskan sesuatu yang tidak bisa bersama dengan kita lagi. Ini saya alamin, benar-benar saya alamin. Bahkan saya ada kehilangan beberapa orang terbaik saya yang menyatakan tidak bisa gabung lagi karena apapun itu. Tapi bagi saya ya, saya hanya bisa memberikan yang terbaik. Saya berusaha konsisten, tetapi kadang-kadang konsistensi saya itu dianggap tidak konsisten oleh sebagian orang dalam arti, loh, dulu seperti ini gitu loh, sekarang kok seperti ini. Artinya konsistensi dalam hal yang cara pandang yang kurang tepat. Artinya konsistensi saya itu harus Madam Chang, apapun yang terjadi harus tetap berdiri dengan memodifikasi beberapa cara kerja yang itu mungkin tidak bisa diikuti oleh banyak orang, tetapi tujuannya ya tetap konsisten. Nah, yang ini mau saya tanyakan, di
ketika terjadi pandemi, apakah masih melihat Full Stop ini Madam Chang masih cukup konsisten untuk Saya yang- melihatnya sangat konsisten, Pak. Dan saya sangat-sangat salut dengan apa yang Madam Chang lakukan sejak Maret sampai hari ini, Pak. Karena saya sendiri melihat bagaimana dari 2013 itu tidak ada satu hari pun Madam Chang itu tutup, Pak. Pak Rudi, Madam Chang ini selalu buka 365 hari dalam setahun. Dan ketika pandemi ini, satu yang saya sendiri juga ikut, waduh, kok gini maksudnya, karena harus PSBB dan harus benar-benar tutup. Kita waktu itu 28 hari ya Pak Rudi ya. Tetapi itu benar-benar wah ini dalam 7-8 tahun kerja baru kali ini benar-benar tutup Pak. Tapi tutupnya pun bukan yang tutup benar-benar tutup kan Pak. Kita tetap menangani delivery dan take away. Yang artinya ya ini kita tetap menjaga konsisten yang ada dalam pengolahan makanan juga dengan konsep yang fresh itu selalu fresh. Kemudian ketika harus PSBB pun tetap harus buka dan kita harus melayani. Menurut saya itu konsistensi yang teradaptasi ya Pak. Yang memang karena kondisi memaksa kita untuk mengikuti permainan COVID ini dalam artian ya kita harus beradaptasi, harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita ini harus berhenti. Dan menurut saya itu saya sangat-sangat salut sih Pak. Kadang-kadang gini, V, istilahnya kata-kata yang tepat itu mungkin kadang-kadang kita tidak harus konsisten untuk menjadi konsisten. Artinya kan, ya kan, kita tidak harus konsisten untuk menjadi konsisten. Nah, ya karena saya ingin benar-benar Madam Chang tetap buka 365 hari, apapun yang sudah dibuka dan harus jalan, tetapi ada peraturan pemerintah yang harus benar-benar kita jaga dan harus kita hormati untuk kebaikan semua orang. Ya akhirnya kita bersyukur waktu itu kita di bisnis restoran yang salah satu diperbolehkan, diizinkan buka oleh pemerintah. Jadi meskipun hanya mengalami bukanya itu hanya melayanin orang-orang yang datang bawa pulang, orang ambil di kulkas bawa pulang. Ya itulah yang harus kita alami, banyak sekali benar-benar. Tapi saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi saya meyakini satu hal, di dalam kita hidup ini kita butuh yang namanya partner. Dan berbicara tentang partner, klien Full Stop ini ada berapa partner yang modelnya kayak saya? Hanya satu Pak, yang seperti Madam Chang, the one and only. Nggak ada lagi Pak. Why is that? Jadi Madam Chang ini kalau saya ngelihat, kami melihatnya Madam Chang ini benar-benar definisi dari sebuah brand itu benar-benar dijiwai oleh orang yang running di belakangnya, dan itu adalah Madam Chang Pak. Jadi dari konsistennya, dari bagaimana Pak Rudi memilih orang-orang yang bekerja sama, kemudian mengarahkan oke, brand ini mau dibesarkan seperti apa, maunya kemana, itu benar-benar selalu konsisten Pak. Kalau tadi mungkin Pak Rudi sempat singgung bahwa dalam kita melakukan konsisten itu nggak harus konsisten amat, saya setuju, karena memang kan kita ini manusia yang selalu sama dan selalu konsisten itu sebenarnya kan perubahan sendiri Pak. Jadi kita tetap setiap hari itu kita harus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan Madam Chang itu adalah salah satu brand yang kami handle yang benar-benar memikirkan jangka panjang Pak. Jadi nggak cuman untuk keuntungan pribadi, nggak cuman untuk hari ini, tapi bagaimana bisa memberikan manfaat banyak untuk orang yang lebih luas lagi. Dan saya juga sangat bangga bisa menjadi tim dari Madam Chang ini dari awal banget Pak sampai sekarang. Berarti apa kira-kira yang paling sulit bekerja sama dengan Madam Chang? Yang paling sulit apa ya Pak? Nggak ada yang mudah Pak, dibilang sejujurnya. Saya sampai mau moncrot. Karena ya yang sulit adalah ya kita harus maju terus Pak, kita harus nge-push diri kita sendiri untuk terus maju Pak. Karena Madam Chang ini brand yang sangat-sangat mengikuti perkembangan zaman Pak Rudi. Jadi kita benar-benar bukan yang tinggal diam dalam
mengatasin sesuatu, Pak. Dan kita terus evolving setiap hari. Ketika dulu mungkin kalau ingat di awal dulu kita bermainnya di platform Instagram, kita juga waktu itu salah satu yang pertama kali mengadakan giveaway loh, Pak. Wow. Waktu itu Pak Rudi masih ingat nggak? Waktu itu kita memberikan iPhone 5 di tahun 2014. Itu merupakan, saya sangat ingat sekali bahwa itu adalah pioner, Pak. Di zaman itu nggak banyak yang bermain seperti itu. Kemudian ketika Instagram bisa video, kita juga mulai iPad masuk. Pernah loh, iPad juga. Betul, ya kan? iPad, kemudian video, Pak. Ketika Instagram awal-awal bermain video, kita juga jadi salah satu yang pertama untuk mengviralkan video-video. Kemudian juga, ya tentunya kita juga bekerja sama dengan orang-orang yang ahli ya Pak ya, di kayak video making dan lain sebagainya itu juga. Dan menurut saya itu yang salah satu dari brand itu yang terus evolve. Oh iya. Kamu mengingatkan saya, V, karena dulu Instagram itu kan modelnya cuma posting foto gitu loh ya. Betul. Saya masih ingat, dan ketika kita meeting, V, ini sudah eranya jangan foto terus, yuk kita bermain sesuatu yang berbeda. Itu pun aja tidak mudah membuat orang posting video ya, bener ya? Makanya betul, harus Pak. dirangsang. Nah, kemudian ketika saya ingat, story kan Pak, kita juga waktu itu belum ada story loh Pak. Kemudian pelan-pelan mulai ada story. Ya, belum ada. Loh, video aja masih 15 detik story-nya itu ya. Waktu dulu itu bahkan blogger atau vlogger semua itu kalau saya undang dan saya minta untuk membuat video, wah hampir nggak ada yang mau. Maunya foto. Saya masih ingat ya berevolusi ya. Dan itu dan yang sekarang, ya challenge setiap hari Pak Rudi. Jadi kalau ditanya apa yang paling susah, nggak ada yang benar-benar susah karena Pak Rudi selalu konsisten dari dulu bahwa yang kita kejarnya adalah kita harus selalu up to date. Susah. Kita harus selalu. Oke, kalau gitu berarti saya lanjut pertanyaan yang nomor 2. Kalau selama ini selalu dapat difficult test dan pernah nggak kadang-kadang aku tak give up aja gitu, aku gak tahan sama Pak Pacang? Enggak Pak, sejujurnya enggak. Saya kebetulan saya juga tipe orang, dan saya dalam bekerja pun saya selalu melakukan 100%. Jadi ketika memang apapun itu masalahnya, saya akan melakukan yang terbaik. Dan ketika seandainya memang ada sesuatu yang harus diakhiri, itu bukan dalam kondisi tidak baik, bukan karena menyerah, tetapi karena memang sudah waktunya Pak. Jadi ketika saya mau mengakhiri sesuatu pun saya akan melakukan 100% dan saya akan benar-benar menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya, Pak. Ya, 7 tahun yang tidak mudah, yuk kita buat lagi. Kita akan lihat sebelum apa yang terjadi lagi di dunia ini, kita tidak ada yang tahu. Kalau menurut prediksi saya ini zaman akan susah sampai sekitar 2 tahun. Yuk kita siap-siap ya, V. Betul, Pak. Dan yang terakhir, ketika saya minta kamu untuk ngurusin YouTube Survival Talk, apa yang paling sulit? Yang paling sulit adalah lebih ke arah memanage internal saya, Pak. Lebih ke arah bagaimana saya meningkatkan kualitas secara produksi, Pak. So far so good? So far so good, Pak. Bagus sekali. Ini merupakan satu challenge buat kita juga, buat Full Stop. Bagaimana kita bisa lebih berkembang lagi, Pak. Dan seperti yang sekarang ini adalah teknik yang pertama kali kita pakai, sesuai dengan kemauan saya. Bagaimana betul, kita Pak, melakukan talk, survival talk jarak jauh, tidak menggunakan Zoom. Dan saya yakin post productionnya kamu akan jauh lebih berat. Ini juga challenge buat kamu. Bener Pak. Ya intinya kita bekerja. Saya meyakini satu hal, kita harus cari yang lebih sulit daripada orang lain. Karena banyak orang di luar sana ketika sulit dia menghindar dan kita terus berjalan. Wow. Semoga lah hasilnya ini bisa bagus dan survival talk kali ini bisa sangat bermanfaat. Dan ketika memberikan banyak manfaat, tentunya klien akan jadi lebih banyak di Full Stop. Tapi dipastikan bahwa kita bisa menghandle apa yang kita mampu.
Artinya seperti sekarang kalau analoginya, saya ini sekarang kepingin nih kapasitasnya yang tadinya 100 seat karena adanya peraturan dari pemerintah dari protokol new normal ini yang hanya memperbolehkan 50%, berarti kan cuma 50. Berarti kalau saya ingin membesarkan menjadi 100, saya harus berbuat sesuatu. Tetapi karena saya sudah tidak punya tempat lagi untuk mengakomodasi 100 orang, ya saya stay di 50. Ya seperti itulah. Mungkin saya juga ingin tanya ke Pak Rudi nih Pak. Apa yang membuat Pak Pacang memutuskan dengan segala kemampuan, kemudian juga istilahnya memanage perusahaan Pak? Apa yang memutuskan Bapak untuk tidak memiliki in-house tim marketing dan branding sendiri Pak Rudi? Kenapa kok memutuskan untuk pakai agensi nih Pak? Padahal kan seharusnya ya mampu ya kalau beli peralatannya. Betul Pak, ya. Saya yakin Pak Rudi sangat-sangat mampu untuk memiliki sebuah divisi brandingnya sendiri Pak. Jadi pertanyaan ini sama persis saya pernah ditanyain sama salah satu perusahaan online. Kenapa kok nggak beli armada sendiri? Itu di awal ketika pertama kali saya bekerja sama dan saya mencari Gojek pertama kali sebelum punya kantor di Jakarta. Kenapa Bapak tidak beli sepeda motor sendiri aja gitu loh? Saya bilang saya bukan perusahaan transportasi, saya adalah perusahaan hospitality penyedia makanan. Saya hanya ingin fokus terhadap sesuatu yang saya bidangnya bagus gitu loh. Kalau saya harus invest sepeda motor 50 mungkin saya mampu, 100 masih mampu. Tetapi yang sulit fokus saya tidak bisa fokus karena harus terpecah fokusnya. Karena mungkin saya bukan tipe orang yang mampu melakukan itu ya. Nah, demikian juga ketika saya bekerja sama dengan Full Stop, saya lebih suka ayo kita bekerja sama. Sekali lagi, saya bukan orang digital marketing, saya bukan orang artis. Saya lebih baik bekerja sama dengan orang yang selama ini memang sudah mengerti saya tinggal lagi mau apa jadi apa. Jadi kembali lagi tetap fokus kepada penyedia makanan dan minuman tanpa saya harus pusing lagi untuk lebih fokus kepada hal-hal yang seharusnya tidak perlu saya lakukan gitu loh. Maka itu saya tetap gimana caranya ini gimana, meskipun itu juga tidak mudah karena ya internal dan eksternal dia harus di-blend menjadi satu internal ya. Madam Chang internal, Full Stop itu termasuk eksternal, tetapi kita harus jadi satu di-blend yang tidak mudah. Nah, boro-boro sekarang saya harus fokus ngajarin orang editing, meskipun terus terang saya ini backgroundnya adalah manajemen advertising dan saya adalah juga double major film and TV production. Jadi, tetapi saya tidak mau di dalam hal ini, apalagi zaman yang sulit saya harus fokus kepada hal-hal yang menjadi esensi dari bisnis Madam Chang itu. Biarlah kita berbagi. Ayo, kamu pinternya apa? Oke, V. Saya bisanya ini, saya lakukan ini. Tentunya tetap karena kita sudah kenal lama, apapun yang saya mau kamu akomodasi lah. Jadilah kita. Itu, V. Jadi lebih ke arah sebenarnya ini ya Pak ya. Setiap bagian itu memiliki ekspertisnya masing-masing ya Pak Rudi ya. Yes. Jadi saya lebih suka begini loh ya. Kalau saya sedang menekuni sesuatu, saya ingin sampai core-nya, sampai ke inti-intinya. Saya tidak suka di kulitnya. Nah, karena saya tahu sifat saya yang seperti itu, ketika saya masuk ke sesuatu, saya harus fokus ke situ. Akhirnya ketika fokus saya terpecah, aduh, bayangin di saat sekarang ini fokus saya harus terpecah begitu ya. Jadi saya lebih senang sudah bekerja sama dengan profesional lain di bidangnya yang sudah memang menjadi spesialisnya lah. Ini yang menarik sih Pak. Ini salah satu mungkin yang bisa membuat kita bisa bekerja sama sampai 7 tahun ini ya Pak. Karena saya melihat juga Pak Rudi adalah tipe klien yang sangat paham betul
peranan dari masing-masing pihak, Pak. Jadi bagaimana sebagai brand kita punya tanggung jawab nih untuk selalu deliver on time, untuk selalu menyajikan makanan yang terbaik dan selalu dengan visi misi kita. Dan sedangkan ketika bekerja sama dengan agensi pun Pak Rudi tahu apa sih yang expertise dari agensi ini dan bagaimana bisa menggandengkan dua ini untuk menciptakan hasil yang diinginkan juga. Tanpa sekarang istilahnya kita berbicara seperti ini mudah, karena kita sudah jalan melewati ini semua. Tetapi ya kan. Tapi kalau nggak cocok juga sulit loh, ya kan. Tapi bener loh Pak, sejak 7-8 tahun lalu Pak Rudi itu tipe klien yang tidak pernah sedikit pun istilahnya menyenggol kita secara profesional, Pak. Jadi contohnya ini seperti editing, Pak Rudi selalu memberitahu kita, oke, saya maunya itu seperti ini. Bukan memberitahu secara teknis, tapi lebih ke gambaran besarnya, Pak. Dan ini yang selalu membuat kami juga sangat termotivasi bahwa sangat penting dalam kerjasama itu untuk saling menghargai ekspertis masing-masing, Pak. Oke. Karena saya tipe orang yang benar-benar result oriented. Saya cuma kepinginnya begini, outcome-nya harus siapa? Betul, dan urusan jungkir baliknya itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab klien kan sebenarnya, Pak. Nah ini yang saya sangat, dengan kerjasama tipe seperti ini yang saya ini sangat suka sebetulnya, Pak. Dan kami sebagai engineer juga sangat, wah ini klien yang luar biasa loh. Ya, kalau berbicara seperti itu tentunya it's take two to tango gitu ya. Jadi kalau tidak ada sambutan yang baik, ya tidak bisa, sama aja kan. Betul. Harus dua sisi ya Pak. Satu mau belajar dan satu juga itu harus saling sama-sama mau. Apapun ini harus mengerti dari cara pandang yang sama. Semuanya sama. Ketika saya menghadapin staff saya juga sama. Saya juga tidak akan berusaha masuk ke teknisnya karena teknisnya saya yakin staff saya lebih jago daripada saya. Betul. Seriously. Betul, Pak. Tapi kita bisa terus bekerja sama gitu loh. Dia bisa teknis, saya bisa konsepnya, saya tahu apa yang saya mau, outcome-nya. Saya mau yang seperti ini. Gitu. Nah, teknisnya bagaimana? Ya pikirin sendiri. Betul, Pak. Betul. Ya begitulah kehidupan ini. Semoga dengan adanya video ini membuat kita bisa semakin lebih dekat dan semakin tahu dan semakin memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena sekarang sudah lebih go public bahwa di belakang Madam Chang itu ada satu sosok perusahaan yang benar-benar all out. Jadi juga satu komitmen, kalau udah all out ya malu sendiri kamu. Iya, Pak. Ya, bisnis partner seperti seorang sahabat, seperti seorang pernikahan. Ketika kita sudah bersama-sama selama kurang lebih 7 tahun, apa yang kamu harapkan dari Madam Chang? Nah, yang saya harapkan tentunya bisa lebih besar lagi, Pak. Dan nggak cuman secara skill, tapi lebih banyak orang yang bisa memahami visi misi yang dibalik Madam Chang, yaitu healthy living is my style. Bagaimana pola hidup sehat itu nggak cuman angin-anginan, nggak cuman istilahnya kayak oke, kalau wah berat badan udah naik nih mulai hidup sehat, enggak, tapi lebih ke arah lifestyle, lebih ke arah sehari-hari, Pak. Dan Madam Chang ini salah satu yang sangat-sangat konsisten dan bisa melakukannya, Pak. Bisa benar-benar setiap hari itu hidup sehat. Oke, you know what, Fe? Dan itu tugasmu. Siap, Pak. Ini enaknya orang sudah bekerja sama lama. Apa yang kamu harapkan dari saya? Oke, that's your PR ya. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Harapan saya kepada Full Stop benar-benar terus belajar never ending. Cari hal baru di YouTube, itu ada 23.000 tutorial. Siap. Belajar terus. Semua siapapun dari jajaran teratas sampai terbawah, kasih PR lihat YouTube. Besok aja fokus discussion group. Apa yang kamu lihat dari tutorial ini? Kita upgrade sama-sama supaya tantangan ke depan kita siap. Apapun kondisinya, kita harus lebih maju daripada yang lain. Dan sekali kita maju, yang bisa menghentikan kita adalah nafas di dada. Oke? Siap. Thank you Pak Rudi sudah diundang ke sini.
Terima kasih. Semoga obrolan ini menjadi obrolan yang sangat berbeda. Sukses terus, semoga kedepannya Full Stop bisa menjadi branding company, menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia tentunya. Dan menjadi Madam Chang bangga bahwa Madam Chang dihandle oleh salah satu branding terbesar di Indonesia. Terima kasih buat siapapun di belakang Full Stop yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa tanpa mengenal waktu, apalagi kalau sudah kejar tayang dan ada revisi, tapi you guys never give up. Jempol luar biasa. Terima kasih semuanya. Harus kita akhirin. Salam bertahan hidup, Pak. Salam bertahan hidup. Sebelum saya tutup, seperti biasa, untuk bisa tetap bertahan hidup, pastikan Anda subscribe karena ke depan akan lebih banyak. Setelah saya balik ke Surabaya, akan lebih banyak tamu-tamu yang akan saya undang yang sudah masuk di dalam list kita ini. Dan semoga bisa memberi inspiratif, lahir dan batin. Subscribe dan loncengnya, notifikasi dinyalakan. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup.